Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fuad Hasan. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan pembuatan IRD dan membuat IRD secara langsung berdasarkan studi kasus. Oke, kita masuk ke tahapan-tahapan pembuatan IRD. Di sini ada tahapan-tahapan pembuatan IRD. Pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya atau di sini primary key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan-himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Oke, dalam pembuatan IRD, kita bisa menggunakan simbol-simbol seperti yang ada pada gambar Object Entity Relationship ini, di mana ada gambar seperti table dengan di atasnya ada nama entitinya dan di bawahnya ada atribut atau simbol persegi panjang untuk nama entity dan simbol oval untuk atribut ya. Lalu ada simbol belah ketupat juga sebagai relationship dan garis panah ini sebagai tanda relasinya gitu. Apakah dia many to many, one to many, atau one to one kayak gitu. Nah, kita akan mengidentifikasi studi kasus yang ada. Di sini pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, kita akan mengidentifikasi dari studi kasus yang tadi. Di sini saya menemukan ada 3 entiti di dalamnya gitu, di mana entiti mahasiswa, entiti mata kuliah, dan entiti dosen. Nah, setelah menemukan entiti-entiti tersebut, tahapan selanjutnya adalah menentukan atribut-atributnya. Karena di studi kasus sebelumnya itu tidak ada atribut yang ditentukan, maka di sini saya menetapkan atribut-atribut pada entitas yang saya temukan sebelumnya atau entiti sebelumnya itu berdasarkan pemahaman saya terhadap entiti tersebut gitu, entiti mahasiswa, entiti mata kuliah, dan entiti dosen. Nah, di sini pada entiti mahasiswa, saya menaruh ID mahasiswa sebagai atribut NIM, nama, tanggal lahir, alamat, dan status. Dan untuk entiti mata kuliah, saya menaruh atributnya itu ada ID matkul, ada nama, ada deskripsi. Dan untuk dosen, atributnya ada ID dosen, NID, nama, tanggal lahir, alamat, status. Nah, di sini ID saya gunakan sebagai primary key dari entitinya. Ya, kayak tadi di mahasiswa ada ID mahasiswa, di mata kuliah ada ID matkul, dan di dosen ada ID dosen. Nah, di sini kenapa saya menggunakan ID padahal di mahasiswa sudah ada NIM dan dan di dosen sudah ada NID dan secara itu adalah unik gitu. Nah, meskipun setiap mahasiswa dan dosen memiliki NIM dan NID yang unik, penggunaan kolom ID sebagai primary key itu tetap diperlukan untuk perencanaan basis data yang baik. Hal ini karena ID yang bersifat numerik atau bertipe numerik seperti auto increment atau UUID jauh lebih efisien diproses oleh sistem database dibandingkan NIM dan NID yang mungkin menggunakan string panjang seperti itu. Nah, selain itu ID itu stabil dan tidak berubah, sedangkan NIM dan NID itu bisa saja berubah karena alasan administratif atau perubahan kebijakan institusinya. Oleh karena itu, di sini saya menggunakan ID sebagai primary key-nya. Nah, tahapan selanjutnya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Di sini untuk mempermudah saya menggunakan matriks relasi antara setiap entitasnya, di mana entitas mahasiswa atau entiti mahasiswa tidak memiliki
relasi ke mahasiswa itu sendiri, tapi memiliki relasi ke mata kuliah sebagai meregistrasi dan tidak memiliki relasi ke dosen. Mata kuliah memiliki relasi ke mahasiswa sebagai diregistrasi. Mata kuliah tidak memiliki relasi ke mata kuliah dan mata kuliah memiliki relasi ke dosen sebagai diajarkan. Dosen tidak memiliki relasi ke mahasiswa, tapi dosen memiliki relasi ke mata kuliah sebagai mengajar dan dosen tidak memiliki relasi ke dosen. Nah, dari eh, matriks tadi, kita akan menentukan derajat relasinya untuk setiap himpunan. Nah, di sini kita akan menentukan derajat kardinalitasnya dari setiap relasi yang ada. Ini berarti kita harus paham nih, atau relasi-relasi yang ada di database seperti apa yang sifatnya itu satu ke satu, one to one, satu ke banyak, one to many, atau banyak ke banyak, many to many. Nah, untuk mempermudah kita dapat merujuk dari matriks sebelumnya nih. Nah, setelah saya analisis dari matriks yang sudah saya buat, di sini mahasiswa dapat mengambil lebih dari satu mata kuliah. Sebaliknya, setiap mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Sementara itu, setiap dosen mengajar minimal satu mata kuliah dan satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Maka kita bisa menyimpulkan bentuk kardinalitas sebagai berikut. Relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many atau banyak ke banyak. Sedangkan relasi antara dosen dan mata kuliah adalah one to many, yaitu satu ke banyak. Nah, yang terakhir menambahkan atribut non-kunci pada entitas dan relasi. Jika suatu hubungan antar entitas memiliki derajat kardinalitas banyak ke banyak, yang tadi tuh entitas mahasiswa dan mata kuliah, maka relasi tersebut perlu diubah menjadi sebuah entitas baru. Entitas hasil transformasi ini akan menyimpan primary key dari masing-masing entitas yang terhubung sebagai atribut-atributnya. Dengan cara ini, ERD menjadi lebih rinci dan mampu mempresentasikan hubungan antara data secara lebih akurat. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembuatan ERD berdasarkan studi kasus. Oke, di sini untuk pembuatan ERD saya akan menggunakan Lucid Chart. Nah, tadi untuk apa menentukan entitas kita bisa memakai simbol persegi panjang. Nah, di sini misalnya entitas mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Lalu ada lagi entitas mata kuliah ya, mata kuliah, mata kuliah mahasiswa. Oh, kecil aja. Mahasiswa, mata kuliah, lalu entitas namanya dosen. Oke. Nah, mahasiswa ini mempunyai atribut. Di sini tadi ada ID mahasiswa, terus ada ID mahasiswa, ada NIM, lalu ada nama, lalu tanggal lahir, lalu ada alamat, dan status. Seperti ini. Oke. Nah, ini untuk satu mahasiswa ya.
Ini mahasiswa ininya seperti ini. Garisin. Nah, oke. Ini kita sudah membuat entity-nya dan memasukkan atributnya. Gitu. ID mahasiswa, NIM, nama, tanggal lahir. Mungkin kita nggak perlu. Nah, ini. Oke, selanjutnya mata kuliah kita punya atributnya itu di sini ID matkul, nama, dan deskripsi. Nah, seperti ini. ID matkul, nama, dan deskripsi. Oke. Oke, ini untuk mata kuliah dan atributnya. Selanjutnya, kita masuk ke entity dosen. Nah, entity dosen tadi mirip-mirip dengan ini kita copy aja. Ini kita copy, kita konekin. Seperti ini. Oke. Oke, ini kita ganti NID ini untuk ID dosen. Oke. Oke, sekarang kita udah membuat entitas mahasiswa, entitas mata kuliah dan dosen beserta atributnya. Nah, sekarang kita tambahkan relasinya. Ini kita menggunakan simbol belah ketupat. Tadi mahasiswa dengan mata kuliah memiliki relasi meregistrasi. Sini registrasi. Meregistrasi. Oke. Mahasiswa dengan mata kuliah itu meregistrasi dan mata kuliah ke mahasiswa adalah di registrasi. Nah, oke. Nah, dari mahasiswa ke meregistrasi ini, maka datanya itu satu yang dikirim. Begitupun mata kuliah ke registrasi. Ini kita switch. Oke, terus di sini juga ini kita pilih yang ini. Nah, karena ini nantinya jadi banyak ke banyak, maka kita perlu membuat entitas baru. Entitas baru untuk menyimpan data banyak ke banyaknya antara mahasiswa dan mata kuliah. Sini kita bikin entitas, kita copy aja dari sini. Biar ukurannya sama. Namanya itu mungkin KRS bisa atau registrasi matkul bisa. Registrasi mata kuliah. Oke, ini entitas barunya di mana akan banyak ke banyak. Ini ke sini. Ini akan ke sini. Itu.
Nah, dari sini ke atas dia akan banyak nih. Nah, di sini ini kita akan menggunakan warna ini. Oh, kita switch, kita ganti. Nah, oke, ini dah ya. Oke, selanjutnya kita eh, membuat relasi untuk mata kuliah dan dosen. Mata kuliah dan dosen itu sifatnya adalah dosen mengajar. Oke, di mana dosen mengajar di sini. Nah, dosen mengajar, dosen mengajar. Oke. Nah, tadi kan satu dosen bisa punya banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah cuma bisa satu dosen. Nah, ini berarti yang banyaknya ada di sebelah sini. Hmm. Oh, ini satu ke banyak, berarti relasinya satu ke banyak. Nah, seperti itu. Di sini satu ke satu. Balik. Oke, seperti ini gambarannya. Nah, untuk itu sekarang kita tambahkan atribut untuk entity baru tadi nih, registrasi MK, di mana kita akan menggunakan primary key dari mahasiswa dan mata kuliah. Di sini saya menggunakan berarti ID mahasiswa, dan di sini saya menggunakan ID matkul. Nah, ini tabelnya akan jadi seperti ini ya. Ini dia IRD untuk studi kasus yang tadi, di mana mahasiswa memiliki atribut ID mahasiswa, NIM, nama, tanggal lahir, alamat, status. Mata kuliah memiliki atribut ID matkul, nama, deskripsi, dan dosen memiliki ID dosen, NID, nama, tanggal lahir, alamat, dan status. Nah, di sini mahasiswa memiliki relasi ke mata kuliah sebagai meregistrasi, dan mata kuliah memiliki relasi ke mahasiswa itu sebagai diregistrasi. Hubungannya adalah banyak ke banyak, sehingga dibuatlah satu entitas baru untuk menyimpan relasi banyak ke banyak ini, di mana atributnya adalah primary key dari masing-masing entitas. Nah, di sini adalah ID mahasiswa dan ID matkul. Lalu mata kuliah ke dosen, hubungannya adalah mengajar dan diajar gitu ya. Hubungannya apa? Dosen mengajar mata kuliah ini diajarkan oleh dosen ini gitu. Nah, mata kuliah hanya punya satu dosen, sedangkan dosen itu bisa mengajarkan banyak mata kuliah. Jadi di sini hubungannya satu ke banyak quantum ini. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Nah, sebagai kesimpulan dari perancangan ARD ini, kita telah memetakan secara sistematis hubungan antara entitas di lingkungan perguruan tinggi. Nah, di mana tadi kita sudah menemukan 3 entitas, ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan ada dosen. Nah, di mana mata kuliah dan mahasiswa ini memiliki hubungan banyak ke banyak, sehingga terbentuk entitas baru untuk menyimpan itu, di mana tadi adalah registrasi mata kuliah, entitas barunya. Nah, untuk itu, sementara itu, satu dosen bisa mengajar lebih dari satu matkul, tapi satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen, yang artinya relasi antara dosen dan mata kuliah itu adalah satu ke banyak. Dengan pendekatan ini, kita bisa memastikan bahwa sistem database yang dirancang bersifat struktur, logis, dan mencerminkan alur akademik yang sebenarnya di perguruan tinggi.
Oke, jadi demikian penjelasan saya mengenai tahapan-tahapan perancangan IRD dan juga contoh pembuatan IRD secara langsung dengan menggunakan studi kasus sistem akademik di perguruan tinggi. Semoga penjelasan ini dapat membantu dalam memahami bagaimana struktur data dirancang secara efisien dan konsisten. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau ada pembelajaran yang keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.